Ya, pemirsa, tahun 2014 layak menyandang predikat sebagai Tahun Demokrasi. Nah, Pesta Demokrasi digelar serentak di seluruh Indonesia April lalu yang akhirnya memetakan kekuatan partai politik di parlemen kita. Disusul kemudian pemilihan presiden pada bulan Juli lalu yang akhirnya memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden RI yang ke-7. Tidak ketinggalan juga rentetan drama politik maupun adu strategi para elit turut mewarnai perjalanan pesta demokrasi di tahun 2014 ini. Ini dia Newsmaker selengkapnya. Dalam kurun waktu nyaris tahun ini, kita telah dihadapkan salah satu perkara besar yang menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Karena di tahun ini, Indonesia melakukan hajatan besar yaitu pemilihan presiden serta penghuni kursi DPR RI dalam pemilu legislatif. Sekedar kronologis, pesta demokrasi diawali dengan pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014. Dari sini, terpilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD seluruh Indonesia periode 2014-2019. Di tahun ini pula, rakyat Indonesia menjadi saksi dan penentu siapa yang terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia dalam perhelatan Pilpres tidaklah mudah. Layaknya panggung sandiwara. Pemilihan presiden tahun 2014 masih menyuguhkan banyak cerita. Mulai dari debat sengit antara dua capres dan cawapres, hasil quick count yang berbeda-beda, hingga penolakan hasil suara KPU. Segala perbedaan itu membuatmu jauh dariku. Pasangan Joko Widodo Yusuf Kala tidak serta-merta dapat berwajah senang dan bahagia. Karena pasca pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU, secara mengejutkan Prabowo Subianto memutuskan untuk menolak dan membawa permasalahan ke meja Mahkamah Konstitusi. Tumpukan berkas berisi bukti-bukti pelanggaran dan beberapa saksi pun didatangkan untuk menjegal hasil Pilpres. Sayangnya, sidang MK yang diketuai oleh Hamdan Zulfa menolak seluruh gugatan yang dilayangkan oleh pasangan Prabowo-Hatta. Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Artinya, Pak Jokowi dan Yusuf Kala sudah sah menjadi presiden. Namun keputusan ini membuat suasana perpolitikan menjadi semakin panas. Dampaknya, Dewan Perwakilan Rakyat kita terbelah menjadi dua, yaitu Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo dan Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan pendukung Jokowi. Terbelahnya anggota Dewan ini juga berdampak pada saat DPR baru melakukan sidang pemilihan pimpinan. Banjir interupsi antara kedua kubu pun berlangsung. Namun apa daya, koalisi pendukung Prabowo yang lebih punya banyak anggota otomatis selalu menang dalam voting kursi pimpinan. Dengan arti, seluruh jatah kursi pimpinan mampu disapu bersih oleh koalisi pendukung Prabowo alias Koalisi Merah Putih. Namun panasnya suhu perpolitikan seakan menjadi adem setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan pimpinan Partai Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, Jokowi pun menyempatkan untuk menyapa Prabowo saat pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Nah, kalau senyum-senyum gini enak kan ngelihatnya, jadi terkesan akur. Suasana serah terima jabatan pada waktu itu pun berlangsung hikmat. Nah, dalam proses pelantikan Presiden Indonesia yang ke-7, terdapat beberapa keistimewaan yang mungkin tidak dirasakan dalam pelantikan-pelantikan presiden sebelumnya. Keistimewaan yang dimaksud adalah kuliner gratis untuk warga, kirab budaya,
sambutan lautan manusia, hingga konser hiburan sampai malam hari. Saya dan Pak JK sekali lagi ingin menyampaikan bahwa kita perlu bergerak bersama-sama. Rakyat, pemerintah, semua profesi yang ada di negara ini harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Tidak mungkin negara sebesar ini akan menjadi negara yang kuat, akan menjadi negara yang besar kalau kita hanya bermalas-malasan. Pesta Demokrasi Rakyat telah melahirkan Jokowi JK menjadi pemimpin baru Indonesia. Jika makna demokrasi adalah dari rakyat dan untuk rakyat, maka semoga saja ke depannya Jokowi JK bisa melahirkan pesta kemakmuran untuk rakyat. Amin. Nah, pemirsa, itu tadi berita-berita terhangat yang terjadi di sepanjang tahun 2014 ini yang kami tayangkan di edisi spesial Newsmaker merayakan hari ulang tahun Metro TV yang ke-14. Nah, terus saksikan program-program pilihan di Metro TV. Dan akhirnya saya Herman Halid mewakili kru mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selama ini. Yang belum follow Twitter kami, ayo di-follow @newsmakers_mtv. Dan akhirnya kami pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di program Newsmaker edisi berikutnya. Sampai jumpa. Berita-berita yang menjadi inspirasi atau inspirasi sih. Nah, itu tadi pemirsa program berhasil tahun 2014 ini. Sampai RI yang ke-7. Tidak lupa juga.